pagi Bu Ahda. Iya, selamat pagi Bu Desi. Apa kabar Bu Ahda hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ahda, boleh saya meminta waktu Bu Ahda sebentar? Iya, serahkan. Baik Bu, seperti yang saya sampaikan minggu kemarin bahwa hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi, di mana saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Di mana tujuan supervisi akademik ini untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Bu Ahda sebagai seorang guru. Nah, mari kita bicara santai sebentar Bu Ahda. Kita akan melihat sejauh mana persiapan Bu Ahda dalam kegiatan pembelajaran ini. Nah, dari pembicaraan atau obrolan kita ini, apa yang rasanya Bu Ahda harapkan? Dari kegiatan ini saya berharap saya dapat mengembangkan keterampilan atau kompetensi saya sebagai guru, khususnya dalam bidang pembelajaran. Baik Bu, semoga saya bisa membantu Ibu. Kalau boleh saya tahu, besok Ibu mau memberikan materi apa di kelas? Besok saya rencana akan memberikan materi tentang keragaman sistem organisasi kehidupan. Baik Bu, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai pada materi tersebut? Melalui kegiatan ini saya berharap siswa mampu yang pertama mengetahui organel-organel sel yang ada beserta fungsinya. Kemudian yang kedua yaitu siswa dapat membedakan jaringan yang terdapat pada hewan dan tumbuhan serta menjelaskan fungsi dari masing-masing jaringan. Dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, apa persiapan yang sudah Ibu siapkan? Saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP, kemudian media pembelajaran dan juga evaluasi. Oke, sangat lengkap sekali Bu ya persiapan yang Ibu sudah persiapkan. Kalau boleh saya tahu Bu, kesulitan atau hambatan apa yang yang rasanya Ibu hadapi nanti dalam kelas pembelajaran Ibu? Di dalam kelas kesulitan atau hambatannya itu kebetulan tentang siswa Bu. Jadi siswa ada yang cepat dalam memahami pembelajaran, ada juga yang kesulitan dalam memahami pembelajaran yang sudah saya ajarkan. Nah, terkait dengan kesulitan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk menghadapi kesulitan dan hambatan tersebut? Strateginya saya akan menggunakan media pembelajaran yang berdiferensiasi dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Oh, berarti Bu Ada sudah sangat mempersiapkan dengan baik Bu ya, terkait dengan media pembelajarannya yang Ibu sampaikan tadi, sangat bagus sekali. Sudah terlihat pembelajaran yang Ibu gunakan sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kira-kira dari semua yang Ibu sampaikan tadi masih ada yang kurang Bu? Kebetulan Bu sekarang media pembelajarannya masih dalam proses, jadi belum saya tahu. Nah, kira-kira untuk mempersiapkan media tersebut, Ibu membutuhkan bantuan siapa? Saya membutuhkan bantuan penguatan dari rekan-rekan sesama guru mungkin, atau Bu Desi bisa membantu saya. Baik, selagi nanti saya bisa, saya akan membantu Bu Hada untuk mempersiapkan media tersebut. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Hada, semoga nanti ketika praktik supervisinya berjalan dengan baik dan lancar. Dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, apa persiapan yang sudah Ibu siapkan? Saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP, kemudian media pembelajaran dan juga evaluasi. Oke, sangat lengkap sekali Bu ya persiapan yang Ibu sudah persiapkan. Kalau boleh saya tahu Bu, kesulitan atau hambatan apa yang yang rasanya Ibu hadapi nanti dalam kelas pembelajaran Ibu? Di dalam kelas kesulitan atau hambatannya itu kebetulan tentang siswa Bu. Jadi siswa ada yang cepat dalam memahami pembelajaran, ada juga yang kesulitan dalam memahami pembelajaran yang sudah saya ajarkan. Nah, terkait dengan kesulitan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk menghadapi kesulitan dan hambatan tersebut? Strateginya saya akan menggunakan media pembelajaran yang berdiferensiasi dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Oh, berarti Bu Ada sudah sangat mempersiapkan dengan baik Bu ya, terkait dengan media pembelajarannya yang Ibu sampaikan tadi, sangat bagus sekali. Sudah terlihat pembelajaran yang Ibu gunakan sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kira-kira dari semua yang Ibu sampaikan tadi masih ada yang kurang Bu?
Kebetulan Bu sekarang media pembelajarannya masih dalam proses, jadi belum saya tahu. Nah, kira-kira untuk mempersiapkan media tersebut, Ibu membutuhkan bantuan siapa? Saya membutuhkan bantuan penguatan dari rekan-rekan sesama guru mungkin, atau Bu Desi bisa membantu saya. Baik, selagi nanti saya bisa, saya akan membantu Bu Hada untuk mempersiapkan media tersebut. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Hada, semoga nanti ketika praktik supervisinya berjalan dengan baik dan lancar. Dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, apa persiapan yang sudah Ibu siapkan? Saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP, kemudian media pembelajaran dan juga evaluasi. Oke, sangat lengkap sekali Bu ya persiapan yang Ibu sudah persiapkan. Kalau boleh saya tahu Bu, kesulitan atau hambatan apa yang yang rasanya Ibu hadapi nanti dalam kelas pembelajaran Ibu? Di dalam kelas kesulitan atau hambatannya itu kebetulan tentang siswa Bu. Jadi siswa ada yang cepat dalam memahami pembelajaran, ada juga yang kesulitan dalam memahami pembelajaran yang sudah saya ajarkan. Nah, terkait dengan kesulitan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk menghadapi kesulitan dan hambatan tersebut? Strateginya saya akan menggunakan media pembelajaran yang berdiferensiasi dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Oh, berarti Bu Ada sudah sangat mempersiapkan dengan baik Bu ya, terkait dengan media pembelajarannya yang Ibu sampaikan tadi, sangat bagus sekali. Sudah terlihat pembelajaran yang Ibu gunakan sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kira-kira dari semua yang Ibu sampaikan tadi masih ada yang kurang Bu? Kebetulan Bu sekarang media pembelajarannya masih dalam proses, jadi belum saya tahu. Nah, kira-kira untuk mempersiapkan media tersebut, Ibu membutuhkan bantuan siapa? Saya membutuhkan bantuan penguatan dari rekan-rekan sesama guru mungkin, atau Bu Desi bisa membantu saya. Baik, selagi nanti saya bisa, saya akan membantu Bu Hada untuk mempersiapkan media tersebut. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Hada, semoga nanti ketika praktik supervisinya berjalan dengan baik dan lancar. Nah, tujuan kita belajar tentang sistem organisasi kehidupan adalah yang pertama, kita bisa membedakan organ antara organ tumbuhan dan juga organ pada hewan. Kemudian yang kedua, kita bisa membedakan jaringan pada hewan dan juga jaringan pada tumbuhan. Nah, itu dia tujuan materi kita hari ini. Nah, sebelum Ibu masuk ke kalian ke dalam beberapa kelompok. Nah, pembagian kelompoknya itu ada 3. Yang pertama ada namanya kelompok visual, kemudian kedua ada audio visual, yang ketiga adalah kelompok kinestetik. Nah, untuk membagi kelompok, kalian jawab pertanyaan yang namanya pertanyaan untuk membagi kalian ke dalam 3 kelompok tersebut. Nah, siapkan kertas dulu. Selama ini kalian suka pembelajaran yang seperti apa? Jadi soalnya yang kedua, apa hobi kamu di rumah? Yang ketiga, apa yang kamu lakukan setelah pulang sekolah? Itulah Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Nah, karena udah ada 3 kelompok, silahkan kalian buat mejanya berbentuk kelompok 3 buah ya. Oke, sekarang mulai dari sini.
kelompok 3 buah ya. Oke, sekarang mulai dari sini. Ya, udah ada 3 kelompok. Ini namanya adalah kelompok visual ya. Ini namanya kelompok audivisual, ini namanya kelompok kinestetik. Ya. Namanya kelompok visual tadi. Oke. Saya lihat gambar. Ya, namanya Apa? mengerjakan tugas di kelompok ini. Sekarang ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk mempresentasikan hasil setiap kelompoknya. Sekarang coba ibu mau yang mempresentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan tidak mempunyai dinding sel, sedangkan sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Sel hewan tidak mempunyai klorofil, sedangkan sel tumbuhan mempunyai klorofil. Sel hewan memiliki bentuk tidak tetap, sedangkan sel tumbuhan bentuknya tetap. Kinestetik untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Aduh, ini mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Indonesia akan mempresentasikan jaringan yang fungsinya. 1. Epidermis, fungsinya melindungi jaringan yang ada di bawahnya. 2. Gabus, fungsinya melindungi jaringan yang ada di bawahnya. 3. Parenchima, fungsinya sebagai jaringan dasar karena merupakan jaringan penyusun sebagian organ tumbuhan. 4. Barisan mesofil, fungsinya tempat terjadinya proses fotosintesis. 5. Sporoid mesofil, fungsinya sebagai tempat pemekaran gas dan untuk proses fotosintesis. Karena telah selesai presentasi, maka kita akan masuk ke dalam yang namanya kesimpulan. Setelah kita pelajari materi hari ini,
cara untuk lakukan. Oke, kesimpulannya ada pengertian dari jaringan dan juga pengertian dari organ. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan sedikit penguatan tentang materi hari ini. Apa juga materinya? Organisasi kehidupan. Nah, organisasi sistem kehidupan itu dimulai dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi. Nah, yang paling rendah bisa kalian lihat. Yang paling rendah itu dimulai dari atom. Kemudian ada molekul. Dari molekul baru ada yang namanya sel. Tingkatan dari sel ada yang namanya organ. Kemudian organ. Nah, kumpulan dari organ disebut dengan organ. Sistem organ saling bekerja sama akan membentuk yang namanya organisme. Kumpulan dari organisme di dalam suatu tempat dinamakan dengan populasi. Nah, tingkatan dari populasi ada komunitas. Tingkatan dari komunitas ada yang namanya ekosistem. Tingkatan yang paling tinggi dalam organisasi kehidupan disebut norma. Itu dia organisasi kehidupan. Dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi. Paham? Paham. Bagaimana perasaan belajar hari ini? Menyenangkan. Iya. Kemudian ada juga yang lihat video, bagaimana perasaannya? Senang ya, karena hari ini bisa lihat atau belajar sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Nah, karena kita sudah selesai materi hari ini, maka kita tutup dengan berdoa bersama.